Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk Kopi. Sebagai penduduk bumi, kita harus sadar bahwa bukan cuma manusia yang hanya hidup di bumi ini, tetapi ada juga makhluk lain yang bahkan hidup lebih dulu dari manusia. Siapa lagi kalau bukan jin? Banyak manusia modern yang tidak percaya tentang keberadaan makhluk Allah yang satu ini. Mereka menganggap ini hanya tahayul. Akan tetapi, kita sebagai umat Islam harus percaya dan meyakini akan keberadaannya. Karena lafaz jin banyak disinggung di dalam Al-Quran, dan banyak cerita tentang jin dalam kehidupan Rasulullah SAW. Selain itu, masyarakat masih banyak yang bingung membedakan antara iblis, setan, dan jin. Hal ini terjadi mungkin karena tidak banyak yang tahu informasi dari Al-Quran, As-Sunnah, dan penjelasan ulama, melainkan informasi yang didapat hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain. Maka dari itu, mari simak video ini sampai habis. Iblis. Ulama berbeda pendapat dengan asal-muasal iblis. Pendapat pertama, iblis digolongkan sebagai malaikat. Iblis digolongkan sebagai bangsa malaikat. Ia berasal dari kabilah jin. Akan tetapi, derajatnya diturunkan oleh Allah karena membangkang atas perintahnya. Pendapat ini dikemukakan bukan oleh ulama sembarangan. Akan tetapi, pendapat ini datang dari ulama-ulama terkemuka di dunia, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Jarir At-Tabari, Ar-Razi, dan Muhammad Rashid Ridha, dan banyak ulama-ulama lainnya. Mereka menafsirkan kalau iblis adalah bagian dari malaikat berdasarkan lafaz illa iblis. Lafaz illa yang berarti mustasna atau pengecualian, pada hakikatnya adalah meniscayakan jenis yang sama. Seperti contoh, hadara at-tilmizu illa Ahmada, yang berarti semua murid masuk kecuali Ahmad. Ahmad ini termasuk bagian dari murid. Menurut mereka, ayat yang menunjukkan iblis adalah golongan jin tidak dipahami sebagai makhluk tersendiri. Akan tetapi, jin dimaknai dengan ketertutupan atau ketersembunyian. Pendapat yang kedua, yang berpendapat iblis adalah golongan jin, juga banyak datang dari kalangan mayoritas ulama. Iblis yang dimaksud ini adalah Azazil yang membangkang kepada Allah, sekaligus menjadi nenek moyangnya jin. Pendapat ini juga berdasarkan penafsiran dari kata illa iblis, yang mana lafaz illa adalah mustasna atau pengecualian. Akan tetapi, ini adalah mustasna munqati' yang memiliki arti tetapi, bukan kecuali. Seperti contoh, hadara at-tilmizu illa al-ustadz. Semua murid hadir, tetapi guru tidak hadir. Itulah sekilas perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai iblis. Mari kita hargai perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama ini, yang bahkan di antara mereka ada yang berstatus sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas setan. Ulama dalam hal menafsirkan setan juga berbeda pendapat. Yang satu berpendapat asal kata dari setan adalah syaitona, yang berarti jauh. Maksudnya jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Yang kedua berpendapat syaito, yang berarti binasa atau terbakar. Imam Al-Qurtubi sepakat dengan pendapat yang pertama, yaitu dia jauh dari kebenaran karena sifat sombong dan kedurhakaannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kata syaitan. Karena hal itu, beragam pula pengertian yang terkandung pada lafaz syaitan dalam Al-Quran. Yang pertama, memiliki pengertian sebagai toghut, yaitu segala sesuatu yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memiliki pengertian sebagai pemimpin kejahatan atau keburukan, dan para pengikutnya pun disebut syaitan. Yang ketiga, banyak ayat yang menunjukkan bahwa syaitan adalah sifat atau karakter yang buruk.
yang menyebabkan manusia jauh dari kebenaran dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, jin dan manusia sama-sama memiliki potensi keburukan. Jadi, ketika manusia dan jin yang sombong atau durhaka kepada Allah, itu bisa disebut dengan setan. Selanjutnya, kita membahas tentang jin. Kata jin juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jin berasal dari kata jannah yang berarti gelap, menutupi, juga tersembunyi. Makna jin juga berbeda pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama, bahwa jin dan setan adalah satu. Mereka adalah anak-anak iblis, sebagaimana manusia yang semuanya adalah anak-anak Adam. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Yang mukmin disebut jin saja, dan yang kafir disebut setan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hasan al-Basri. Pendapat kedua, jin adalah keturunan dari jin. Mereka ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Mereka juga makan dan minum, menikah, juga mati. Pendapat Ibnu Abbas, setan adalah anak-anak iblis yang tidak mati, atau dalam arti lain berumur panjang bersamaan dengan matinya iblis pada hari kiamat. Asal jin berbeda dengan setan. Baiklah, mari kita lanjut pembahasan tentang pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat tentang jin. Pertanyaan pertama, kalau iblis adalah bapak moyang jin, bagaimana cara dia berkembang biak? Menurut Ibnu Abbas, khusus iblis, dia berkembang biak dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara bertelur. Setelah dia diturunkan ke bumi, iblis kawin dengan dirinya sendiri. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Allah menciptakan alat kelamin jantan di paha kanannya dan kelamin betina di paha kirinya. Awalnya ia mengeluarkan 5 telur. Ini adalah cikal bakal keturunan iblis. Kemudian, ia setiap hari mengeluarkan 10 telur, dan setiap telurnya mengeluarkan 70 jin laki-laki maupun perempuan. Untuk menampung keturunannya yang sangat banyak, ia memilih lautan untuk lokasi istananya, karena lautan lebih luas dibanding daratan. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, kalau iblis mempunyai banyak pasukan dan memilih lautan sebagai istananya. Lalu bagaimana dengan keturunannya? Apakah bertelur juga? Menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Hatim, bahwasanya jin itu sesungguhnya berkembang biak sebagaimana anak Adam, dan jumlah mereka lebih banyak. Itulah dalil yang menunjukkan bahwasanya jin berkembang biak seperti manusia. Pertanyaan kedua, benarkah jin diciptakan dari api? Jawabannya benar. Jin diciptakan dari api yang terbaik, sebagaimana Nabi Adam diciptakan dari tanah yang terbaik. Akan tetapi, anak keturunannya tidak lagi diciptakan dari api, melainkan dari darah daging iblis. Sebagaimana anak cucu Adam yang tidak langsung terbuat dari tanah, melainkan dari darah daging Adam. Pertanyaan ketiga, apakah jin makan dan minum? Seperti halnya makhluk hidup lain, bahwa jin juga membutuhkan makan dan minum. Dijelaskan di banyak hadis bahwa makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Tapi tidak hanya itu, jin pun memakan segalanya sama seperti manusia. Jin kafir atau setan akan memakan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah, atau ketika hendak makan dan minum tidak menyebut nama Allah. Selain itu, jin juga suka wewangian yang dibakar seperti bukhur, menyan, atau semacamnya. Akan tetapi, tidak semua perkara gaib bisa dijelaskan secara lisan maupun tulisan, seperti bagaimana mereka memakan makanan, padahal bendanya tidak hilang dan masih bisa dipegang oleh manusia. Pertanyaan keempat, di mana tempat tinggal jin? Jin bisa tinggal dimanapun, karena jumlah jin lebih banyak dari manusia. Sebagaimana hadis dan penjelasan ulama, perbandingan jumlah jin dan manusia adalah 1:9. Tentunya, jin adalah makhluk yang diberi umur panjang dan melahirkan lebih banyak dari manusia. Pasti sudah memadati isi bumi ini.
baik di tempat kosong, di tempat ramai, di tempat suci, di tempat yang penuh najis, mereka pasti ada di situ. Pertanyaan kelima, apakah jin beragama? Jin sama halnya dengan manusia, sebagaimana yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Banyak penjelasan ulama bahwa jin juga berbeda-beda agamanya. Ada yang Muslim, Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Jin yang Muslim pun berbeda-beda mazhabnya. Jin sama seperti manusia. Ada yang soleh, ada juga yang suka maksiat, ada yang bodoh, dan ada juga yang alim. Pertanyaan keenam, bagaimana rupa atau bentuk jin? Menurut ulama, tidak ada orang yang sanggup melihat bentuk asli dari jin. Jin muslim atau jin kafir yang bisa dilihat oleh manusia adalah bentuk jelmaan dari mereka. Mereka bisa menjelma seperti syekh atau orang tua, binatang, ular, kalajengking. Semua bisa diserupai oleh jin kecuali nabi. Begitupun setan yang kita kenal di Indonesia seperti kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah jelmaan dari bentuk aslinya. Imam Syafi'i pun menolak perkataan orang yang bisa melihat jin dalam bentuk asli, kecuali nabi. Pertanyaan ketujuh, apakah jin tahu tentang hal gaib seperti malaikat? Sama seperti halnya manusia yang harus beriman kepada malaikat, malaikat pun menjadi hal gaib bagi jin. Maka dari itu, mereka juga berkewajiban mengimani malaikat. Memang ada beberapa jin yang bisa melihat malaikat, tetapi tidak semua bisa, tergantung ilmunya. Itu pun malaikat akan menjelma sesuai dengan kemampuan indera jin. Begitupun manusia dari zaman nabi-nabi terdahulu, ada yang bisa melihat malaikat, tentunya dalam bentuk jelmaan. Seperti Musa As-Samiri yang melihat malaikat Jibril dan mengambil pasir bekas jejak kakinya untuk dijadikan patung anak sapi. Sama halnya dengan manusia yang beriman, pasti akan diganggu keimanannya oleh setan, baik setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Begitupun jin, keimanan mereka pun akan selalu diganggu oleh setan lainnya yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Ini mungkin yang dimaksud pendapat Ibnu Abbas di awal pembahasan, bahwa ada golongan setan yang akan mengganggu keimanan, baik jin atau manusia, yang umurnya Allah panjangkan sama seperti iblis hingga hari kiamat. Demikianlah penjelasan mengenai iblis, setan, dan jin. Kalau di antara kalian ada yang ingin berdiskusi, menambahkan, atau memberi masukan, silakan tulis komentar. Dan bila video ini bermanfaat, mohon like, share, dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.